diatur sedemikian rupa, kemudian tes tahap kedua dan tes tahap ketiga. Diharapkan untuk tes tahap pertama itu optimal pemenuhan formasinya. Karena dan itu juga memberi keistimewaan atau istilahnya memberi peluang yang besar bagi guru yang sudah mengajar di lokasi tersebut untuk dapat untuk lulus di lokasi itu. Karena prinsipnya seperti itu untuk tes tahap pertama. Namun dalam perjalanan waktu, berdasarkan evaluasi, apa yang diharapkan itu tidak terpenuhi untuk kelulusannya. Kemudian Mendikbud sebagai instansi pelaksana untuk seleksi ini melakukan evaluasi dan bersama Panselnas melakukan evaluasi. Kakak itu belum subscribe. Yang mana? Itu tuh. Kakak yang itu juga belum loh. Iya. Oh, kakak yang itu. Buruan subscribe. Buruan. Like, comment, share, and subscribe. Evaluasi dan mengambil terobosan-terobosan kebijakan untuk lebih mengoptimalkan pemenuhan formasi untuk guru yang memang sudah mengajar di lokasi tersebut. Dan afirmasinya ada beberapa afirmasi yang mungkin sudah Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian sudah bisa membacanya di keputusan Menpan nomor 1169 tahun 2021. Itu untuk yang guru. Nah, kenapa non-guru tidak demikian? Yang pertama, untuk fungsional non-guru, memang itu penyelenggaranya adalah instansi masing-masing. Dan tidak ada skenario khusus, misalnya tahap pertama harus yang sudah honor di situ dan seterusnya. Sehingga itu penerimaan yang formasi P3K umum lah istilahnya. Bisa dikatakan demikian. Dan tingkat kelulusannya mungkin Pak Armen ada datanya, tapi saya kira mungkin lebih baik daripada untuk yang formasi guru ya Deputi Sinka. Jadi untuk sampai dengan saat ini, untuk formasi P3K non guru itu belum ada kebijakan afirmasi atau optimalisasi formasi. Itu yang terkait yang pertama. Nah, isi Kemenpan 1171 itu ya nanti bisa di-download di portalnya Menpan dan bisa dipelajari apa isinya. Saya kira tidak perlu saya sampaikan di sini. Kemudian yang kedua Pak Karol, silahkan. Apakah, sudah dijawab tadi Pak, jadi kapankah pengumuman P3K non guru serta apakah ada penerimaan P3K non guru tahap 2 dan 3 Bapak? Baik, pengumuman kelulusan seleksi P3K non guru ya. Iya Pak, non guru. Non guru mestinya dalam waktu dekat ini bisa diumumkan karena prosesnya sudah selesai. Saat ini dalam proses harusnya pengumuman. Oh yang ya ini pelaksanaan tes baik itu CPNS, SKD dan seleksi kompetensi untuk SKD untuk CPNS dan seleksi kompetensi untuk P3K non guru itu pelaksanaannya bersamaan dan jangka waktunya, proses pelaksanaan seleksinya itu cukup panjang, sehingga ada yang instansi-instansi yang sudah selesai terlebih dahulu dan ada instansi-instansi yang selesainya belakangan. Oleh karena itu, Panselnas dan BKN mengambil kebijakan, kita tidak akan menunggu semua selesai SKD atau seleksi kompetensi untuk melakukan pengolahan hasil dan itu untuk diumumkan oleh PPK-nya. Nah, kami membagi menjadi 2 kelompok. Tahap 1, pengolahan hasilnya sudah dan hasilnya sudah kami serahkan ke PPK instansi. Untuk yang tahap 1, kurang lebih totalnya yang kemarin melakukan rekonsiliasi data itu 164 instansi, baik pusat maupun daerah. Dan di dalamnya ada instansi-instansi atau daerah yang melakukan rekrutmen untuk P3K non guru. Nah, yang sudah selesai ini hasil dari pengolahan sudah kita serahkan ke masing-masing instansi.
Nanti tinggal instansi mengumumkan berdasarkan jadwal yang tadi sudah kami sampaikan di mestinya tanggal 3 November ini pengumuman. Coba cek lagi di jadwalnya, sebentar saya cek dulu di jadwalnya. Pengumumannya mestinya di jadwal kita adalah untuk yang tahap pertama 29 dan sampai dengan 30 Oktober 2021, tapi mungkin itu saat ini instansi belum mengumumkan. Nah, ini untuk yang tahap 1. Jadi yang ada formasi P3K non guru untuk yang tahap 1 adalah ada 58 instansi baik pusat maupun daerah. Tambah 8. Berarti oh ya, yang 58 sudah selesai, yang